Sudah masuk ke sukunya kalian, jadi kita mulai aja ya. Nah, hari ini kita masuk dulu pada materi baru dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Kita bahas dulu masalah hukum perdata ya. Dari Sistem Hukum Indonesia itu bagian-bagiannya ada, salah satunya adalah hukum perdata ya. Nanti depannya kita belajar hukum pidana, lalu hukum tata negara, lalu kenegaraan, lalu dan seterusnya karena kalau ada waktu ya. Ya, semoga ada waktu ini. Baik, kita mulai saja. Nah, sebelum saya mulai, Juslan tolong diedarkan sebentar presensi offline-nya karena kita punya si akad masih error. Atau sudah bagus Kak si akadnya? Juslan. Karena kemarin si error ya, memang si akad tukang error. Error ya, oke lah. Jadi itu Juslan nanti di habis perkuliahan, di perkuliahan terakhir ya, tolong itu daftar hadirnya yang manual disetor ke saya ya. Ya. Jadi ini setiap kali selesai kuliah, Jusla harus edarkan pada teman-temannya. Ini semuanya di tangket ada ya? Ya. Oh, ya, syukurlah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua, semangat ya. Semangat semua. Hari ini kita masuk pada materi hukum perdata. Jadi saya kasih aja kulit-kulitnya, tidak terlalu mendetail karena ini adalah bagian dari sistem hukum Indonesia. Hukum perdata sendiri itu kalau dalam perkuliahan itu 1 semester. Tapi karena ini adalah sistem hukum Indonesia, maka saya ambil aja kulit-kulitnya ya, bagian-bagian luarnya. Ya, tidak terlalu mendalam. Nah, pertama-tama sekedar kalian memahami apa itu hukum perdata, ya, kita masuk dulu pada pengertian, ya, pengertian yang secara umum dan gampang diingat. Hukum perdata adalah ini ribut ini ya. Suara saya masuk toh? Suara saya masuk. Ya, jelas Ji? Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Jadi hukum perdata itu kalau dari segi pengertian bisa kita berikan sebagai berikut ya. Serangkaian peraturan baik maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain. Jadi mengatur hubungannya, perjelas saya ulangi lagi dulu ya. Jadi hukum perdata adalah serangkaian peraturan, baik itu tertulis atau tidak tertulis, ya, yang mengatur hubungan hukum ya. Bukan cuma hubungan tapi hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Nah, ini pengertian hukum perdata yang paling simpel yang disampaikan oleh Profesor Abdul Qadir Muhammad. Jadi kalau kalian nanti punya bukunya, ya silakan dibeli bukunya berjudul Hukum Perdata Indonesia. Itu karangan Profesor Abdul Qadir Muhammad. Dan begini beliau memberikan pengertian tentang hukum perdata. Singkat ya. Dan dalam hukum perdata ini, dalam pengertiannya ini, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui untuk membantu suatu makna dari hukum perdata. Yang pertama adalah serangkaian peraturan ya, atau hukum. Jadi peraturan ini bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Jadi kata serangkaian berarti bukan hanya satu peraturan, tapi lebih dari satu peraturan ya. Jadi hukum perdata itu tersebar di berbagai macam aturan, di berbagai macam peraturan yang tertulis. Ya, ada juga yang tidak tertulis. Ya, kalau tidak tertulis itu misalnya itu juga ada hukum perdatanya dan setiap hukum adat itu memiliki karakteristik tersendiri. Ya, tidak semua sama.
Ya, hukum adatnya orang Tulaki dengan orang Mekong nggak mungkin, orang Bugis dan orang Makassar mungkin beda ya, orang Buto mungkin beda ya. Dari adat perdatanya. Itu makna serangkaian. Jadi terdapat beberapa peraturan ya yang tersebar. Jadi hukum perdata itu bukan cuma satu peraturannya. Bukan hanya kitab undang-undang hukum perdata saja, tetapi terserah dalam bentuk undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang perkawinan ya, undang-undang fidusia. Itu semua perdata. Walaupun induknya itu adalah kitab undang-undang hukum perdata. Ya, induk. Tapi sekarang ini karena sudah banyak cabangnya diambil menjadi undang-undang, maka ya induknya tinggal sedikit isinya. Undang-undang agraria itu perdata, ya. Itu masuk kata serangkaian peraturan hukum. Jadi ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa hukum itu bisa dibagi menjadi dua bentuk juga. Ada bentuk yang tertulis dan ada bentuk yang tidak tertulis. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Tidak ada? Pas ya? Syukurlah kalau pas, kita cepat pulang ini. Juslan? Mungkin Juslan mau bertanya? Kalau suku? Ada? Pas ya? Oke, kalau pas saya lanjut lagi. Unsur berikutnya yang harus diperhatikan adalah, tadi kan serangkaian ya, serangkaian peraturan. Nah, berikutnya adalah mengatur hubungan hukum. Jadi bicara masalah hukum perdata pasti ada yang diaturnya. Nah, hukum memang itu sifatnya mengatur ya. Jadi sifatnya hukum itu ada dua, ada yang mengatur, ada yang memaksa. Ya, ada fakultatif atau mengatur, ada imperatif atau mengikat atau memaksa. Jadi hukum perdata itu bersifat mengatur. Walaupun di dalam isinya ada juga sifatnya memaksa. Tapi maksudnya mengatur, yang diatur adalah hubungan hukum. Ya. Jadi hukum perdata itu dia mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum di sini artinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Contoh, suami istri itu adalah hubungan ya. Suami istri itu adalah hubungan hukum. Mengapa demikian? Karena suami istri itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Status kita sebagai istri atau suami itu ada pengaturannya. Ya, ini adalah hubungan sehingga dikatakan hubungan hukum. Jadi tidak semua hubungan itu diatur oleh hukum perdata. Yang diatur hanyalah hubungan hukum saja. Jadi misalnya adakah hubungan hukum? Adakah hubungan selain hubungan hukum? Ada. Hubungan biasa misalnya pacar-pacaran itu bukan hubungan hukum, ya. Jadi kalau Anda punya pacar, dijanji oleh pacarnya jangan percaya. Ya. Karena kenapa? Walaupun dipercaya juga tidak ada gunanya kan? Karena hubungan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bukan hubungan hukum. Ya. Tidak ada pengaturannya dalam hukum. Unsur berikutnya adalah bahwa hubungan itu terjadi antara orang dan orang. Jadi terjadi antara orang satu dan orang lainnya, di individu ke individu. Ya. Individu-individu. Nah, individu ini memiliki kepentingan-kepentingan. Ini unsur ketiganya ini. Jadi hubungan diatur itu terjadi antara orang satu dan orang lainnya. Nah, sebenarnya pendapat ini ada, kalau kita bisa perbaiki, kita ganti saja pengertian hukum perdata itu, kata orangnya kita ganti dengan subjek hukum. Ya, jadi ini kelemahan dari pengertian ini, karena pengertian ini hanya mengakui hubungan tersebut terjadi antara orang dan orang. Padahal dalam kenyataannya, ya, selain orang ada pun yang melakukan hubungan hukum perdata, misalnya badan hukum. Badan hukum ini adalah subjek hukum. Sehingga supaya lebih jelasnya ini kita sempurnakan pengertiannya, maka kita rubah menjadi, ya, jadi pengertian hukum perdata tadi itu yang disampaikan oleh Profesor Abdul Qadir Muhammad itu masih perlu diperbaiki, disempurnakan ya.
Tidak salah, tapi kita sempurnakan. Sebagai berikut, kalau kita mau sempurnakan ini. Jadi hukum perdata adalah serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Nah, ini sudah sempurna karena subjek hukum ini sudah mencakup orang dan badan hukum. Kalau hanya orang saja berarti hukum perdata hanya mengatur lingkupnya hanya antara orang dan orang saja, itu kurang pas, ya. Bukannya salah, hanya kurang pas, tidak sempurna. Karena di dalam kenyataannya itu bukan hanya orang saja melakukan hubungan perdata, tetapi badan hukum pun juga ikut melakukan hubungan perdata. Jadi badan hukum seperti perseroan terbatas, ya, lembaga-lembaga negara yang bergerak di bidang keperdataan, misalnya BRI, Bambang itu ya, ya itu masuk lembaga negara itu, ya, BUMN. Nah itu adalah subjek hukum dan mereka juga melakukan hubungan perdata dengan ya dengan subjek hukum lainnya, bisa dengan orang, bisa dengan sesama badan hukum. Nah, ini yang sempurnanya. Jadi kan kalau ada soal keluar, ya, diingat baik-baik. Kalau saya minta pengertian sempurna, maka ambil yang ini yang terakhir ya. Jadi kata orang itu diganti dengan badan hukum. Bagaimana, ada pertanyaan? Jurusan saya lihat tadi yang manggu-manggu. Ana Juslan? Nur siapa ini? Tidak ada videonya, cuma foto doang ini. Mutmainah, ada pertanyaan? Tidak ada. Ini yang tidak punya video, saya curiga ini mungkin HP-nya ditinggalkan lalu pergi main-main. Tidak ada videonya ini. Nurin. Oh ada Ji. Ya oke. Okay. Ya, Heriati. Banyak ini yang tidak ada videonya ini. Ya, jangan disengaja ditutup videonya baru pergi main kasti, main bola, main bulu tangkis, ya. Atau kita lagi ngomong sini kalian pergi pacaran di sana, apalagi tangga tali itu kan perempuan di situ. Hanya bercanda ya, bercanda, tidak serius. Ya. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Nah, itu tadi pengertian hukum perdata. Nah, sekarang kita masuk dalam sejarahnya hukum perdata, ya. Sejarahnya hukum perdata di Indonesia ini. Kita masuk dulu pada sejarah besarnya dulu, sejarah umumnya ya. Jadi hukum perdata itu pertama kali, ini hukum perdata nasional kita ya, itu bukan asli dari kita itu. Jadi hukum perdata nasional kita ini bukan asli buatan Indonesia loh. Jangan salah sangka. Jadi hukum perdata yang kita pelajari sekarang, yang kita pakai sekarang ini bukan asli buatan sini. Bahkan kita Indonesia tidak punya hukum perdata sendiri, belum. Ya. Belum ada sih, tapi baru dalam bentuk sebagian kayak undang-undang agraria, undang-undang fidusia, undang-undang perkawinan. Tapi induknya dalam bentuk kodifikasi itu kita belum punya. Kodifikasi yang dalam bentuk kitab undang-undang hukum perdata itu bukanlah buatan Indonesia, tapi buatan luar ya, buatan Belanda. Nah, kita masuk ke sejarahnya. Jadi hukum perdata itu dikenal pertama kali dengan sebuah kodifikasi. Sebuah kodifikasi atau pembukuan jenis hukum tertentu. Nah, kodifikasi ini itu pertama kali dibuat atau berlaku di Perancis. Kalau pernah dengar Perancis, mungkin pernah dengar revolusi Perancis ya. Di sini ada yang IPS. Kenal kan? Benar, revolusi Perancis. Nah, jadi abad 19 itu ada suatu peristiwa dunia. Ya ini sudah pengetahuan umum ini. Kita hanya orang IPS yang tahu, tapi secara umum sudah tahu.
Ada peristiwa dunia waktu itu yang diingat sampai sekarang, itu namanya Revolusi Perancis. Jadi Revolusi Perancis itulah ya melahirkan sosok tokoh yang kita kenal dengan nama Napoleon Bonaparte. Asik, bentar lagi hujan. Napoleon Bonaparte yang menjadi pemimpin Perancis waktu itu. Nah, waktu itu Perancis yang awalnya adalah sebuah kerajaan itu dirubah menjadi negara kebangsaan. Dirubah oleh Napoleon Bonaparte. Nah, di zaman kekuasaan Napoleon Bonaparte inilah dia menyuruh menyuruh Perancis di bawah kekuasaannya untuk membuat suatu kodifikasi hukum yang dikenal dengan nama Code Civil des Perancis. Nah, Code Civil des Perancis ini itu hukum-hukumnya diambil dari hukum Romawi. Nah, memang hukum Romawi waktu itu sudah mengenal memang kodifikasi. Jadi ambil dari hukum Romawi kuno, gabungan hukum kanonik, karena itu hukum gereja ya hukum gereja. Jadi lalu dibukukanlah atas perintah Napoleon Bonaparte, buatlah kodifikasi atau pembukuan hukum yang dikenal dengan nama Code Civil des Perancis. Nah, ini cikal bakalnya ini kodifikasi. Ya. Jadi Perancis itu dikenal dengan sistem hukum, kita sudah pernah bahas 2 minggu yang lalu, sistem hukum Eropa kontinental. Jadi Perancis inilah yang mempopulerkan itu, ya. Yang awalnya memperkenalkan kode sipil sistem hukum Eropa kontinental. Nah, sistem hukumnya diambil dari Romawi kuno, hukum-hukumnya lalu dibukukan. Jadi hukum-hukum waktu itu yang ada itu kemudian dibukukan satu buku namanya kodifikasi. Jadi kodifikasi itu sendiri artinya adalah pembukuan jenis hukum tertentu ya secara sistematis ya ilmiah dan tuntas. Jadi selesai persoalan dengan kodifikasi itu karena semua hukum satu hukum itu sudah dimuat di dalam satu buku. Berikut dengan cabang-cabangnya. Karena hukum perdata itu ada beberapa cabangnya. Ada namanya hukum orang, ada hukum keluarga, ya, ada hukum warisnya, ya, ada hukum, ya, apalagi nih hukum keluarga ya ada 4. Jadi hukum tentang orang, hukum tentang keluarga, hukum tentang harta kekayaan, dan hukum waris. Keempat-empatnya ini itu dituangkan ke dalam satu kodifikasi yang kita kenal dengan nama Code Civil des Perancis. Nah, lama kelamaan karena Perancis ini negara kuat juga, dia kemudian menguasai dan menjajah Belanda. Jadi Belanda itu pernah dikuasai oleh Perancis, tapi tidak lama, ya. Nah, ketika Perancis menguasai Belanda, maka berlakulah hukum Perancis di situ. Kode sipilnya itu, kode sipil des Perancis berlaku di Belanda pula. Tapi setelah Belanda merdeka, kemudian Belanda membuat kodifikasi hukum perdata sendiri. Namanya adalah Burgerlijk Wetboek yang biasa kita singkat dengan BW. Ya. Itu cikal bakalnya ya. Nah, setelah Belanda merdeka dari Perancis, dia buat namanya BW ya. Dia membuat kodifikasi hukum perdata yang dibuat sendiri. Dia tidak mau pakai punya Perancis, gengsi. Akhirnya dia membuatlah kodifikasi hukum perdata. Kodifikasi hukum perdata buatan sendiri yang kita kenal dengan nama Burgerlijk Wetboek atau BW. Nah, kemudian setelah berlaku BW di Indonesia, Belanda kemudian ke Indonesia. Dia jajah lagi Indonesia. Ketika Belanda menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun, waktu lumayan lama ya. Maka berlaku pula lah Burgerlijk Wetboek itu di Indonesia. Nah, jadi begitu juga bakalnya karena dijajah sehingga hukum penjajah berlaku di negara jajahannya. Ya.
Dalam hukum itu diakui dengan sebuah asas, ya. Apa nama asasnya lagi, Yuslan? Yuslan, apa nama asasnya? Sudah pernah saya terangkan ini di pertemuan 1, 2 kayaknya nih. Setelah mengajar, terima kasih dari bawah. Alhamdulillah. Nama asasnya adalah asas Ayo, siapa bisa jawab? Hera. Nah, apa nama asasnya? Bagaimana ini? Nama asasnya adalah asas kon sambung. Ayo. Konkordansi. Aduh, masa lupa lagi. Asas konkordansi yang menyatakan bahwa hukum negara penguasa berlaku di negara yang dikuasainya atau dijajahnya. Itu asasnya. Ya, ingat ya. Sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Ya, saya ulangi lagi. Nah, begitu ceritanya itu hukum perdata. Jadi Belanda menguasai Indonesia, maka berlakulah juga BW di Indonesia. Nah, anehnya setelah Indonesia merdeka dari Belanda, kita sampai sekarang masih menggunakan itu BW. Jadi Burgerlijk Wetboek itu peninggalan Belanda. Ini oleh-oleh dari negeri Belanda ini. Oleh-oleh yang tidak bisa ditolak, ya. Sementara di Belanda sendiri sudah ada BW barunya namanya New BW. Namanya New Burgerlijk Wetboek. Jadi yang dulunya mereka buat 4 buku, ya, BW dulu 4 buku, mereka di Belanda sekarang sudah jadi 5 buku. Ada penambahan. Sementara kita di Indonesia masih menggunakan BW lama. Masih 4 buku itu. Ya, ini tidak tahu kapan bisa lagi kita buat ini, ya. Tapi itulah kenyataannya. Ya, kita masih menggunakan BW peninggalan Belanda. Hanya BW dulu itu dengan sekarang ini itu sudah banyak yang dicabut cabang-cabangnya, ya. Seperti hukum perkawinan di BW diatur, tapi dan kerja Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum perkawinan dalam BW tidak lagi berlaku. Itu otomatis itu. Dengan asas, ya, asas yang dikenal dengan nama de lex specialis derogat lege generalis. Ingat ya asasnya. Ya. Begitupun dengan hukum agraria, ya, hukum benda yang berkaitan dengan tanah itu tidak lagi berlaku dalam KUH Perdata karena sudah ada undang-undang agrarianya. Jadi sudah ada beberapa, termasuk hukum ketenagakerjaan yang dulunya itu dia tunduk dalam hukum perjanjian di KUH Perdata, ya. Setelah ada undang-undang ketenagakerjaan maka itu tidak lagi berlaku. Jadi bicara masalah ketenagakerjaan jangan lagi ambil dari KUH Perdata, tapi langsung ambil dari undang-undangnya, undang-undang ketenagakerjaannya. Ya. Mungkin ke depan lagi akan ada lagi tuh undang-undang lain tuh, ya. Ya. Sama dengan jaminan hak tanggungan dalam KUH Perdata itu tidak lagi berlaku. Ya. Karena sudah ada undang-undang tentang hak tanggungan, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaannya, kuliah kita pada hari ini sekian. Tidak bagus memberikan terlalu banyak materi, nanti kalau terlalu banyak nanti kalian banyak lupa. Ya? Bagaimana Juslan? Karena ditanya-tanya dari jawab. Jadi saya tahu kalian banyak terlalu banyak materi nanti kepala kalian pusing. Nanti banyak berpikir lagi, ya. Jadi ini saja materi hari ini. Sampai jumpa pada Jumat depan. Saya rencana memang ke Tanggeta nanti hari Jumat depan. Kebetulan hari ini karena ada halangan, saya jaga baby sister, jaga anak. Kebetulan istri pulang kampung, jadi saya jaga anak dulu. Oke, saya juga teman-teman lainnya. Sekian. Ya, doakan supaya Jumat depan saya ke Tanggeta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Ada.